Suara rantai seperti diseret terdengar dari dalam gua yang terlihat gelap. Yoga menajamkan mata, mencoba menembus kegelapan yang ada di hadapannya. Suara itu semakin lama semakin jelas terdengar di telinganya. Aku dengar rantai. Kau dengar juga, Rak? Suara Yoga terdengar bergetar. Dalam gelap ia menoleh ke kanan dan kiri. Tapi tak ada siapapun, hanya lorong batu panjang, lembab, dan udara yang seperti menempel di kulit. Suara itu terus terdengar. Logam bergesek dengan lantai. Satu langkah, lalu berhenti. Tolong! Terdengar lirih di kejauhan. Suara itu tidak seperti manusia biasa. Nafasnya terputus-putus, seolah berbicara dari tenggorokan yang terluka. Yoga menelan ludah. Tangannya gemetar saat mengangkat senter kecil, menyorot ke arah depan. Cahaya senter bergetar di dinding batu yang sempit. Tiba-tiba muncul bayangan seseorang berdiri tak jauh darinya. Lelaki berpakaian lusuh, mengenakan seragam tentara Indonesia zaman lama. Wajahnya pucat, separuh tertutup darah kering. Matanya tajam menatap langsung ke arah Yoga. Yoga terdiam, suaranya tercekat di tenggorokan. Siapa kau? Tanyanya pelan. Pria itu tidak menjawab. Ia melangkah perlahan ke depan. Setiap langkahnya menimbulkan suara berat. Tubuhnya tampak berat, seperti memikul beban besar. Dari dadanya menetes cairan gelap yang menodai lantai. Lalu suaranya muncul, rendah namun jelas. Kau tak seharusnya melakukannya di tempat ini. Sebelum Yoga sempat bereaksi, cahaya senter padam. Gelap menelan segalanya. Yoga langsung tersentak bangun. Nafasnya memburu. Tubuhnya basah oleh keringat, meski udara di kamarnya terasa dingin. Ia menatap sekeliling. Dinding, meja belajar, dan pakaian yang tergantung di kursi tampak samar dalam redup lampu tidur. Lalu sesuatu membuatnya menahan nafas. Senter kecil di atas meja menyala sendiri, menyorot lurus ke arah pintu. Yoga menatap lama, lalu dengan perlahan mematikan senter itu. Pasti kena korslet, gumamnya lirih. Berusaha menenangkan diri, tapi hatinya tahu ada sesuatu yang tidak wajar. Yoga memejamkan mata, mencoba kembali tidur. Tapi gambar wajah tentara itu terus muncul. Tatapan tajamnya seperti menembus sampai ke dalam kepala. Suara rantai yang tadi terdengar pun seolah masih terngiang di telinga. Pagi itu, cahaya matahari terasa hambar. Yoga duduk di kantin kampus bersama Raka, sahabatnya. Di depan mereka ada 2 gelas kopi, tapi hanya satu yang disentuh. Jadi kau mimpi lihat prajurit? Tanya Raka sambil menguap kecil. Yoga mengangguk pelan. Bukan cuma lihat, aku bisa rasakan bau udara di sana. Gelapnya juga sama persis kayak waktu kita ke Gua Wulingi. Raka tertawa pendek. Kau masih terbawa suasana. Kita memang terlalu lama di sana malam itu. Udara lembab bikin kepala berat. Yoga menatap meja. Tapi suaranya nyata. Rantai, langkah, dan wajah itu seperti benar-benar hidup. Dia bilang sesuatu padaku. Apa? Katanya aku tak seharusnya melakukannya di tempat itu. Raka menatapnya, lalu tersenyum lebar. Mungkin itu cuma kode dari otakmu sendiri. Kita sering dengar cerita mistis, lalu kebawa mimpi. Tapi kenapa rasanya begitu nyata? Karena kau terlalu percaya, jawab Raka cepat. Santai sajalah Yok, besok-besok juga hilang. Yoga tidak menjawab. Ia hanya mengaduk kopi tanpa minum. Bayangan prajurit itu terus menempel di pikirannya. Tatapan yang penuh amarah itu seperti masih menuntut sesuatu. Saat perkuliahan dimulai, Yoga duduk di barisan belakang. Di depan dosen menjelaskan tentang sejarah pasca kemerdekaan. Tapi telinganya terasa berat. Setiap kata yang keluar dari dosen berubah menjadi dengung jauh. Pandangan Yoga perlahan buram. Ia memejamkan mata. Lalu dunia di sekitarnya seakan berpindah. Yoga tiba-tiba merasa seperti berdiri di sebuah lorong panjang dengan dinding batu berlumut. Bau besi tercium di udara. Lampu redup menggantung dari langit-langit dan berayun perlahan. Dari ujung lorong terdengar suara nafas keras. Yoga berjalan mendekat.
ada seseorang duduk bersandar ke dinding. Tubuhnya dipenuhi luka. Pria itu mengangkat kepala pelan dan menatapnya. Yoga langsung mengenalinya. Pria yang sama dari mimpinya. Suara lirih keluar dari mulut pria itu, nyaris seperti gumaman lemah. Mereka tidak pernah berhenti memukul. Yoga mundur selangkah. Aku cuma bermimpi kan? Pria itu menatap lurus. Tidak semua yang kau lihat hanya mimpi. Yoga merasa pusing. Dunia di sekitarnya bergetar. Dan dalam sekejap ia kembali duduk di kursi kuliah. Dosen masih berbicara di depan kelas. Teman-temannya tertawa kecil, seolah tak ada yang terjadi. Yoga menatap kedua tangannya gemetar tanpa alasan. Hari beranjak sore. Langit menua ke arah oranye suram. Yoga berjalan pulang dengan langkah lesu. Kepalanya berat, tubuhnya lemas. Saat melintas di taman dekat kampus, ia merasa ada yang memperhatikan dari belakang. Namun setiap menoleh, tidak ada siapapun. Sampai di kamar, Yoga menutup pintu rapat dan duduk di tepi ranjang. Ia mencoba membaca catatan kuliah, tapi setiap halaman seakan memudar di matanya. Lalu senter kecil di atas meja kembali menyala sendiri. Cahaya putihnya memantul di dinding, membentuk bayangan seseorang berdiri di pojok ruangan. Yoga menatap tanpa suara, tenggorokannya kering. Dalam hitungan detik, cahaya senter padam lagi. Yoga memejamkan mata, menenangkan diri, dan menatap tajam. Angka-angka digital menunjukkan pukul 12:30. Udara terasa lebih berat. Malam itu Yoga kembali bermimpi. Dalam kegelapan mimpi, Yoga berdiri di sebuah lahan lapang. Di depannya terbentang mulut goa lingi, hitam dan diam. Rumput di sekelilingnya bergoyang pelan seperti bernafas. Ia melangkah pelan mendekat. Dari dalam goa, terdengar suara orang memanggil. Kali ini bukan jeritan, melainkan panggilan pelan namun memaksa. Seperti meminta ia datang lebih dekat. Masuklah. Langkahnya berat, tapi kakinya seolah ditarik. Yoga menatap ke arah dinding goa yang berlumur noda gelap. Udara di sana seperti terjaga oleh sesuatu yang tak terlihat. Ketika sudah cukup dalam, ia melihat sesuatu di ujung lorong. Ada sosok hitam berdiri membelakangi. Tangannya memegang sesuatu yang tampak seperti tubuh manusia lain. Perlahan, sosok itu menarik tubuh tersebut ke arah kegelapan yang lebih dalam. Yoga menahan nafas. Ia ingin berteriak, tapi suara tidak keluar. Bayangan itu berhenti, menoleh sedikit, dan mata merah gelap menatap lurus ke arahnya. Dada Yoga terasa sesak, jantungnya berdebar keras. Sosok itu mengangkat tangan, menunjuk langsung ke arah Yoga. Kau belum paham apa yang telah kau lakukan. Yoga mundur, terpleset, lalu jatuh. Dunia di sekitarnya berubah menjadi pusaran hitam. Ia terbangun dengan jeritan tertahan, tubuhnya gemetar hebat. Lampu di kamarnya mati, hanya senter di meja yang kembali menyala, menyorot ke arah pintu. Keringat dingin menetes di pelipis. Yoga menatap senter itu lama, lalu menunduk. Hatinya bergetar tanpa tahu kenapa. Di luar, angin malam bertiup pelan. Tapi di dalam kamar, udara terasa seolah sedang menunggu sesuatu terjadi. Keesokan harinya, Yoga datang ke kampus dengan wajah pucat. Raka menegurnya di parkiran. Kau tidak tidur ya? Rak, aku tidak bisa tidur lagi. Yoga menatap tembok kantin dengan mata sayu. Matanya merah, wajahnya tampak lelah. Raka yang duduk di depannya menaruh sendok. Masih soal mimpi itu? Yoga mengangguk. Setiap kali aku pejamkan mata, semuanya terulang. Gua itu, suara rantai, jeritan orang. Kadang aku bisa lihat prajurit itu berdiri di dekatku. Dia menatap tanpa bicara. Raka menarik nafas pendek, meneguk kopi. Mungkin kau butuh istirahat. Otakmu kelelahan, itu saja. Tidak, Rak. Mimpinya berlanjut, seperti sambungan dari malam sebelumnya. Semalam aku masuk ke ruangan sempit di dalam goa. Ada bekas darah di dinding, dan dari balik jeruji, seseorang menatapku. Matanya seperti meminta tolong. Raka mencoba tersenyum, meski jelas ia mulai risih.
Kau terlalu larut dalam cerita sejarah itu. Kita sudah baca kalau tempat itu dulu tempat penyiksaan. Otakmu menampilkannya lagi dalam mimpi. Yoga menatapnya tajam. Tapi aku bisa mendengar nafas mereka, Rak. Bisa mencium bau besi. Bahkan rasa dingin di kulitku, sama seperti di gua itu. Raka mengangkat bahu. Kau butuh tidur nyenyak. Jangan pikirkan hal-hal itu terus. Yoga hanya diam. Tangan kirinya bergetar halus. Ia tahu apa yang dilihatnya bukan sekedar bayangan mimpi. Ada sesuatu yang benar-benar ingin menunjukkan padanya sesuatu. Sore itu langit tertutup mendung. Udara terasa berat. Yoga berjalan pulang dari kampus, melewati jalan setapak yang dipenuhi pepohonan rindang. Daun-daun bergoyang pelan tertiup angin. Sesekali ia menoleh, merasa ada langkah lain mengikuti. Tapi jalan di belakangnya kosong. Sesampainya di kamar kos, ia melempar tas dan menyalakan lampu. Cahayanya tampak redup, seperti tak sanggup menembus sudut ruangan. Yoga duduk di tepi ranjang, menatap dinding dengan pikiran kacau. Yoga menegakkan tubuh, jantungnya berdegup. Ia menatap langit-langit. Tak ada suara lagi, tapi hawa dingin mulai merayap di sekelilingnya. Dalam gelap, Yoga seperti berada di dalam goa itu lagi. Suara air menetes terdengar dari arah depan. Ia melangkah, dan dinding terlihat noda merah yang menempel. Di bawahnya, rantai tergantung longgar, bergoyang pelan. Siapa di sana? Tanyanya dengan suara parau. Tidak ada jawaban, tapi dari balik terali di ujung lorong, dua mata muncul perlahan. Mata itu hidup, memandang dengan keputusasaan yang dalam. Yoga mendekat. Kau siapa? Suara serak menjawab. Mereka tidak berhenti menjerat kami. Jangan ikut masuk ke tempat ini lagi. Yoga ingin bertanya lebih banyak, tapi suara langkah terdengar di belakangnya. Saat ia menoleh, punggungnya menegang. Ada sosok tentara berpakaian Indonesia tempo dulu, berdiri tegak sambil membawa tongkat kayu. Wajahnya tanpa ekspresi, hanya tatapan tajam yang menusuk. Aku sudah bilang, kau tak seharusnya melanggar tempat ini, katanya datar. Yoga hendak berlari, namun tubuhnya terasa berat. Udara di sekeliling menekan, seperti ada kekuatan yang memaksa ia tetap di sana. Tiba-tiba terdengar teriakan keras dari arah lorong. Suara banyak orang berbaur dalam penderitaan. Gema itu membuat dadanya sesak. Cahaya di sekitarnya bergetar, lalu padam. Ia terjatuh ke tanah. Suara rantai terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Yoga membuka mata dengan nafas terengah. Tubuhnya kaku, dan bajunya basah oleh keringat. Udara kamar berbau lembab. Ia duduk dan melihat jam. Sudah lewat tengah malam. Dari jendela, lampu jalan memantulkan cahaya samar ke dinding. Yoga berdiri perlahan, berusaha menenangkan diri. Tapi saat ia menatap ke arah jendela, di pantulan kacanya, terlihat sosok gelap berdiri di belakangnya. Tubuh tinggi, wajah tidak jelas, namun ada bekas luka panjang di lehernya. Yoga berbalik spontan, tapi ruangan kosong. Ia mundur, punggungnya menabrak meja. Barang-barang jatuh ke lantai. Jantung Yoga berdentum keras di dada. Ia berjongkok, menatap ke bawah tempat tidur. Hanya bayangan gelap dan debu. Tapi sebelum ia berdiri, terdengar nafas berat di dekat telinganya. Tubuhnya kaku seketika. Tidak ada siapapun di sana saat ia menoleh. Keesokan siangnya, Raka menghampirinya di kampus. Kau kelihatan parah, Yok. Matamu merah semua. Yoga menatapnya lelah. Aku tidak bisa tidur. Aku lihat sosok itu lagi di kamarku. Raka menepuk bahunya. Jangan biarkan imajinasimu mempermainkanmu. Kalau terus seperti ini, kau bisa jatuh sakit, Yok. Yoga menatap kosong ke arah lapangan. Raka, aku sekarang takut tidur. Tiap kali memejamkan mata, aku seperti dibawa balik ke sana. Semua yang kulihat terasa nyata. Suara jeritan itu, aku masih dengar sampai sekarang. Raka mencoba mengalihkan perhatian. Malam ini ku nongkrong aja, biar pikiranmu tenang. Yoga menggeleng pelan. Aku mau pulang. Aku harus cari tahu apa maksud mimpi itu. Raka mendesah, tapi tak lagi membujuk.
Ia tahu Yoga kalau sudah penasaran sulit dicegah. Malam turun perlahan. Di kamarnya, Yoga duduk menatap lantai. Lampu di dalam kamar menyala samar. Beberapa saat Yoga larut dalam lamunannya tentang sosok tentara yang semakin sering muncul di mimpinya, hingga tanpa sadar ia tertidur dalam posisi duduk. Dunia di sekelilingnya perlahan mengabur, berubah menjadi lorong gelap yang sama seperti sebelumnya. Kali ini udara lebih berat. Suara rantai bergesek di lantai, dan dari arah depan muncul kilatan cahaya kecil seperti pantulan logam. Di tengah ruangan, seseorang tergantung dengan tangan terikat ke atas. Tubuhnya penuh luka, nafasnya berat. Yoga menahan nafas. "Apa yang kalian inginkan dariku?" Suara samar menjawab dari arah dinding. "Kau membawa kotoran ke tempat kami." Yoga menunduk, mencoba mencari sumber suara. Tapi lorong di sekelilingnya bergerak, seolah hidup. Lantai mulai bergetar, dan dari sela batu keluar cairan gelap yang menyebar seperti darah. Yoga berlari, tapi langkahnya berat. Udara di depan berubah pekat. Dari kejauhan, terdengar suara prajurit tadi. Suaranya tegas dan dingin. "Jangan usik kami lagi." Yoga menjerit. Cahaya senter di mimpinya pecah, dan ia terbangun dengan nafas tersengal. Pagi datang tanpa semangat. Yoga duduk di tepi ranjang, memandangi kakinya yang telanjang. Ada rasa aneh di kulitnya. Ia menunduk, lalu tertegun. Di lantai, tepat di bawah kakinya, terlihat bekas noda kering berwarna coklat tua, menyerupai lumpur. Yoga memegang ujung celananya yang juga bernoda serupa. Hatinya bergetar keras. Ia tahu semalam ia tidak keluar kamar, tapi jejak itu ada di sana. Yoga menatap lantai itu lama. Udara di kamarnya mendadak dingin, meski matahari sudah naik. Dari luar kamar, suara ketukan pintu terdengar perlahan, bersamaan dengan suara lembut sang ibu. "Lagi-lagi hanya mimpi," gumam Yoga. Tangannya mengusap keringat yang membasahi keningnya. Yoga masih merasakan jantungnya berdegup kencang. Udara pagi ini terasa begitu dingin. Namun, di dalam kamar Yoga, udara terasa panas. Yoga dengan gerakan refleks langsung meraih ponsel yang ada di atas meja kecil samping ranjangnya. "Rak, kau percaya kalau arwah bisa marah?" Suara Yoga terdengar serak dari ujung telepon. Nafasnya pendek, seperti habis berlari. Raka menahan tawa kecil. "Apalagi ini? Jangan bilang kau mimpi lagi." "Bukan mimpi, Rak. Aku dengar sesuatu dari dinding kamarku." "Ah, hewan mungkin." "Enggak." Suaranya berat, seperti langkah orang pakai sepatu besi. Lalu ada ketukan, pelan, tapi teratur. 3 kali. Setelah itu aku dengar suara orang bicara, bahasa Jepang. Aku tidak paham satu kata pun. Raka terdiam sesaat, lalu mencoba menenangkan. "Kau terlalu tegang. Istirahatlah, Yok. Jangan pikirkan hal itu teruslah." "Rak, kau pikir aku bohong?" "Bukan begitu. Aku hanya tidak mau kau terus dihantui hal yang belum tentu nyata. Kalau kau di sini, kau akan dengar juga." Telepon terputus mendadak. Raka menatap layar ponselnya yang kembali gelap. Ia sempat mengernyit, lalu menaruh ponsel di meja. Tapi hatinya terasa tidak enak. Udara malam terasa pengap di kamar Yoga. Lampu temaram menyorot tembok yang mulai lembab. Yoga duduk di lantai, menatap satu titik di dinding. Dari sana tadi, terdengar suara ketukan. "Siapa di sana?" teriak Yoga. Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang terasa begitu panjang. Lalu terdengar suara langkah berat, berpindah dari arah dinding ke lantai, seolah seseorang berjalan melingkari kamarnya. Yoga menutup telinganya dengan kedua tangan, berusaha menenangkan diri. Namun, langkah itu terus berputar, kadang cepat, kadang berhenti di satu titik. Suara nafas kasar muncul di dekat pintu, disusul ucapan asing dalam nada rendah dan berulang.
Yoga tahu itu bahasa Jepang, tapi artinya tidak jelas. Suaranya seperti doa yang dipaksa keluar dari tenggorokan berdarah. Bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba mengucap doa, namun lidahnya keluh. Lampu tiba-tiba berkedip, lalu mati. Gelap memenuhi ruangan. Yoga menatap ke arah pintu, dan di sana terlihat bayangan tinggi berdiri. Tidak bergerak, tidak bersuara, hanya menatap. Ketika lampu kembali menyala, bayangan itu seketika lenyap. Semakin hari kondisi Yoga semakin memprihatinkan. Tubuhnya semakin lesu, wajahnya pucat, warna hitam di kedua kantong matanya menjadi tanda jika Yoga kurang tidur. Bu Marini, ibunya, memperhatikan dari ruang tamu. "Tidurmu terganggu lagi?" Yoga hanya mengangguk lemah. "Ayahmu juga dengar kau menjerit tengah malam. Apa yang sebenarnya terjadi?" Tidak apa-apa kok, Bu. Aku hanya sulit tidur." "Kalau kau sakit, kita ke dokter." "Bukan sakit, Bu. Aku hanya merasa seperti tidak sendirian di kamar." Bu Marini diam sejenak. "Kalau begitu, malam ini tidur di kamar depan saja." Yoga menolak. "Aku ingin di kamarku. Aku harus tahu apa yang ada di sana." Ibunya menghela nafas, tidak ingin memperpanjang. Menjelang malam, Raka datang dengan jaket abu-abu dan wajah cemas. "Orang tuamu bilang kau menjerit tiap malam. Aku pikir lebih baik aku lihat sendiri." Yoga tersenyum kecut. "Kau akan menyesal kalau lihatnya." "Coba saja dulu. Aku tidak percaya sampai aku dengar sendiri." Begitu mereka masuk ke kamar Yoga, Raka langsung menutup hidung. "Bau apa ini?" "Seperti bau lembab di dalam gua, kan?" kata Yoga. Raka melihat sekeliling. Tembok penuh bercak gelap, catnya mengelupas, kasur tidak rapi, dan lampu di kamar menyala redup. "Kau jarang keluar kamar?" "Tidak nyaman kalau keluar. Kepala selalu terasa berat." Raka menatap sahabatnya itu dengan khawatir. Tubuh Yoga terlihat kurus, matanya cekung. Ia duduk di kursi, berusaha mencairkan suasana. "Kalau tempat ini bikin kau tidak tenang, kenapa tidak pindah saja?" Yoga menatap lantai. "Bukan tempatnya, Rak. Mereka ada dimanapun aku pergi." Raka mengernyit. "Siapa mereka?" Yoga menatap lurus ke depan. "Yang di goa, yang tidak bisa keluar. Mereka marah padaku." Raka mendekat. "Kau yakin ini bukan efek stres?" Yoga memegang kepala. "Aku dengar langkah mereka di sini, di kamarku. Ketukan itu, suara mereka memanggil dalam bahasa yang tidak kupahami. Aku tahu mereka marah. Aku lihat wajah mereka dalam tidurku. Tubuh mereka rusak, kulit mereka robek, mata mereka seperti menuduhku." Raka menarik nafas dalam. "Kita berdoa saja, Yok. Tidak ada yang bisa ganggu kalau kita ingat Allah." Yoga menunduk, air matanya menetes. "Kalau mereka tidak mau diampuni bagaimana?" Raka tidak menjawab. Ia hanya duduk di sebelah Yoga, menepuk bahunya, lalu menundukkan kepala sambil berdoa dalam hati. Suara langkah di luar kamar terdengar samar, tapi mereka berdua memilih diam. Malam merambat lambat. Angin dari ventilasi berdesir, membawa hawa dingin. Raka yang mulai mengantuk, tiba-tiba tersentak oleh suara ketukan keras dari arah dinding. 3 kali, sama seperti yang diceritakan Yoga. Raka berdiri menatap dinding itu. "Ada orang di balik sini?" Tak ada jawaban. Ketukan berhenti. Yoga memegang tangan Raka. "Kau dengar kan?" "Iya, tapi mungkin ada tikus." "Kalau tikus bisa bicara bahasa Jepang, mungkin kau benar," ujar Yoga lirih. Tiba-tiba terdengar suara dari dinding itu lagi. Kali ini bukan ketukan, tapi seperti sesuatu menyeret rantai panjang. Nada berat, lambat, dan bergetar. Udara kamar bergetar halus, membuat Raka terdiam. Lampu padam tanpa sebab. Dalam kegelapan, mereka berdua hanya bisa mendengar suara langkah itu berpindah dari satu sudut ke sudut lain. Aroma lembab menyeruak lebih kuat, seperti dari dalam tanah yang tertutup lama. Raka menggenggam tangan Yoga. "Kita baca doa sekarang." Mereka mengucap doa bersamaan. Suaranya lirih namun tegas. Setelah beberapa saat, langkah itu berhenti.
lampu kembali menyala perlahan. Raka menatap kamar yang kini sunyi. Aku tidak tahu apa yang terjadi di sini, tapi aku rasa kau memang harus keluar dari tempat ini dulu. Yoga menatap lantai. Kalau mereka mengikutiku, apa bedanya aku dimanapun? Raka berdiri menatap sekeliling. Aku akan bantu. Besok aku panggil Ustadz untuk lihat keadaanmu. Yoga tersenyum samar. Terima kasih, Rak. Beberapa menit kemudian, Raka berpamitan. Yoga mengantar sampai pintu. Kau yakin baik-baik saja? Tanya Raka. Yoga mengangguk lemah. Aku coba tidur lagi. Mungkin mereka akan diam malam ini. Kalau ada apa-apa hubungi aku. Raka berjalan keluar kamar. Saat tangannya menyentuh gagang pintu depan, suara berat terdengar dari belakang. Seperti benda logam jatuh menghantam rantai. Raka menoleh cepat ke arah kamar Yoga. Yok, apa kau jatuhkan sesuatu? Tidak ada jawaban. Raka berjalan kembali, membuka pintu kamar pelan. Yoga masih duduk di ranjang, memeluk lutut, menatap lantai. Apa itu barusan? Tanya Raka. Yoga menggeleng pelan. Aku tidak tahu. Raka melangkah masuk. Di dekat lemari, lantai tampak tergoles. Ia membuka pintunya perlahan. Ruangan di dalam kosong, hanya pakaian tergantung. Namun dari dalam terdengar gema kecil, seperti rantai besi yang baru saja berhenti bergerak. Raka menatap Yoga dengan pandangan kaku. Yoga hanya berkata lirih, mereka sudah di sini. Udara kamar tiba-tiba menurun suhunya. Raka menutup lemari cepat-cepat dan mundur. Tiba-tiba tubuh Yoga menegang. Raka segera berlari ke arah sahabatnya. Yok, sadar. Jangan bercanda, bro. Suara Raka terdengar panik. Wajahnya menegang. Pak, Bu, tolong. Raka berteriak memanggil nama orang tua Yoga. Pak, Yoga kenapa ini badannya kaku begitu? Suara Bu Marini pecah saat ia sudah berdiri di ambang pintu. Matanya sembab, tangannya gemetar memegang bahu anaknya yang terbaring di lantai. Pak Yusuf, ayah Yoga, berusaha menahan tubuh itu agar tidak menendang-nendang. Nafas Yoga tersengal, matanya terbuka tapi tak berfokus. Dari bibirnya keluar gumaman aneh, cepat dan tidak beraturan. Dengar itu bukan suara Yoga, ujar ayahnya dengan wajah tegang. Bu Marini menangis. Kita bawa ke rumah sakit saja. Bukan sakit, Bu, ini bukan sakit. Aku sudah lihat tanda-tandanya dari beberapa hari lalu, sahut Raka. Raka menatap ayah Yoga dengan penuh keyakinan. Kita bawa ke Ustadz sekarang juga. Raka benar, Bu. Lebih baik kita bawa Yoga ke Ustadz sekarang. Dengan bantuan Raka, Pak Yusuf langsung mengangkat tubuh putranya dan membawanya ke arah mobil yang terparkir di halaman rumah mereka. Beberapa menit berlalu, mereka akhirnya tiba di rumah Ustadz Rahman. Udara di sana lebih dingin, dengan aroma tanah dan kayu kering yang menempel di dinding bambu. Saat mereka tiba, Ustadz sudah menunggu di ruang tamu sederhana, hanya diterangi lampu kecil. Apa ini yang kau ceritakan lewat telepon, Raka? Tanyanya pelan. Raka mengangguk. Sejak pulang dari Goa Ulingi, dia tidak bisa tidur. Katanya mendengar suara langkah, ketukan, bahkan seseorang memanggil. Ustadz menatap tubuh Yoga yang terbaring di lantai. Wajahnya pucat, bibirnya pecah. Sejak kapan kondisinya seperti ini? Sekitar 30 menit yang lalu dia mulai menggigil dan berbicara aneh, jawab Raka. Ustadz Rahman mengambil air dari kendi di pojok ruangan, lalu duduk bersila di samping Yoga. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya tenang, tapi tegas. Tangannya mulai menyentuh dahi Yoga. Saat ayat pertama dibacakan, tubuh Yoga langsung menegang. Dada Yoga naik turun tak beraturan. Bibirnya bergetar hebat. Lalu dari tenggorokannya keluar suara berat, lebih rendah dari suaranya sendiri. Ustadz Rahman menatap dalam, lalu terus membaca ayat demi ayat. Air dalam kendi ia cipratkan ke wajah Yoga. Tubuh itu meronta hebat, lalu berhenti. Matanya terbuka lebar. Siapa kamu yang ada di dalam tubuh ini? Tanya Ustadz. Tidak ada jawaban, hanya suara nafas keras. Ustadz melanjutkan. Aku tanya sekali lagi, siapa kamu? Dari mulut Yoga keluar suara parau. Kami yang terkubur tanpa nama. Ustadz menatap Raka sekilas, lalu mencondongkan badan. Apa maksudmu?
Tubuh Yoga bergetar. Kami tidak ingin diganggu, apalagi dihina di tempat kami dikubur tanpa nisan. Ruangan mendadak sunyi. Raka merasa bulu kuduknya menegang. Ustadz bertanya lagi, siapa di antara kalian yang bicara? Suara itu menjawab pelan, berat, penuh dendam. Surasa, aku yang menanggung derita di gua itu. Mereka membiarkan kami mati dalam gelap, kelaparan, dirantai, tak ada doa, tak ada cahaya. Bumarini menutup mulut, menahan tangis. Ustadz Rahman menatap Yoga dengan sorot tajam. Kenapa kamu marah pada anak ini? Dia menginjak tempat peristirahatan kami, tertawa di atas tulang kami, tidak hormat pada yang sudah terkubur. Raka spontan bicara. Kami tidak bermaksud menghina. Kami hanya menjelajah, ingin tahu sejarah goa itu. Tubuh Yoga mendadak menoleh cepat ke arah Raka. Matanya tajam, urat di leher menegang. Sejarah? Kau sebut itu sejarah? Itu kuburan kami. Ustadz menengahi dengan lantang, membaca doa lagi. Tubuh Yoga menggeliat keras, seperti ada sesuatu yang menarik dari dalam. Suara berat itu berubah menjadi teriakan panjang, membuat udara ruangan bergetar. Ustadz terus melanjutkan bacaan. Kembalilah ke tempatmu, jangan ganggu yang masih hidup. Suara berat itu menjawab dengan nada marah. Kami dikurung tanpa cahaya. Dinding batu menelan nafas kami, dan kalian datang menyalakan lampu di tempat itu. Kalian membuka pintu yang seharusnya tertutup. Ustadz berhenti sejenak, mengusap keringat di dahinya. Raka merasa tubuhnya dingin. Pintu apa yang dimaksud? Tanya Ustadz. Yoga atau entitas di dalamnya tak menjawab, hanya menatap kosong ke arah langit-langit, lalu tertawa pelan. Suaranya serak, seolah datang dari tenggorokan yang penuh darah kering. Ayah Yoga mendekat. Tolong hentikan Ustadz, dia tidak kuat. Ustadz menggeleng. Ini belum selesai. Ustadz Rahman menyentuh ubun-ubun Yoga, lalu melanjutkan doa dengan suara lebih tegas. Tubuh Yoga tiba-tiba melompat, lalu terduduk tegak. Tangannya mencengkeram lantai keras-keras. Dari bibirnya keluar kata-kata cepat dalam bahasa yang tak mereka pahami. Nadanya seperti perintah. Raka menatap Ustadz dengan panik. Apa yang dia katakan? Ustadz menjawab lirih. Bahasa Jepang, aku tidak paham sepenuhnya. Yoga berteriak keras. Suaranya melengking, lalu berganti rendah dan berat. Tangan serta kakinya bergetar. Ustadz kembali membaca doa, menutup dengan ayat terakhir. Beberapa menit kemudian tubuh Yoga lemas, terkulai. Bumarini langsung memeluk, menangis lega. Dia pingsan? Tidak bu, dia tenang sekarang, ujar Ustadz. Raka berjongkok di sampingnya, menatap wajah sahabatnya itu. Dia sudah bebas? Ustadz tidak langsung menjawab. Ia menatap kendi di samping, lalu memindahkan pandangannya pada Raka. Tidak semuanya. Raka menatapnya bingung. Apa maksudnya? Ustadz berdiri perlahan, menatap mereka satu persatu. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya kalian lakukan di dalam gua itu. Raka menggeleng. Kami hanya masuk untuk melihat, memotret, lalu keluar. Tidak ada yang kalian sentuh, tidak ada yang kalian ambil. Ustadz mendekat satu langkah. Kalian belum menceritakan semuanya, bukan? Suasana ruangan menegang. Satu-satunya suara hanyalah detak jam dinding dan nafas berat. Nafas berat Yoga yang masih setengah sadar. Di luar, angin mengguncang dedaunan. Lampu kecil bergoyang pelan, dan bayangan tubuh Yoga memanjang di lantai, seperti ada sosok lain berdiri di belakangnya. Ustadz, aku ingat sesuatu, Ustadz. Suara Raka terdengar gemetar. Ustadz Rahman yang tengah memeriksa kondisi Yoga menghentikan bacaan doanya. Apa yang kau ingat, nak? Raka menelan ludah. Pandangannya tertuju ke tubuh Yoga yang masih terbaring dengan nafas berat. Waktu kami masuk ke dalam goa, Yoga sempat berhenti di salah satu lorong. Katanya mau buang air sebentar. Aku pikir itu hal biasa. Jadi aku menunggu di dekat pintu masuk. Wajah Ustadz Rahman berubah serius. Kau yakin dia melakukannya di dalam goa?
Raka mengangguk pelan. Iya. Setelah keluar, dia tertawa kecil sambil berkata kalau gua itu benar-benar pengap. Tubuh Yoga yang semula diam mendadak menegang. Suara berat keluar lagi dari tenggorokannya. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Dia mencemari tempat penderitaan kami. Air najisnya di atas tulang kami. Bu Marini menjerit ketakutan. Sementara Pak Yusuf masih berusaha menahan tubuh anaknya yang mulai menggeliat. Tapi kekuatannya terasa di luar kewajaran. Ustadz Rahman berdiri cepat, membaca doa dengan suara lantang. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan makhluk yang mendolimi. Tubuh Yoga tersentak keras, matanya menatap kosong ke arah langit-langit. Suara yang keluar dari mulutnya menggema, seolah berbicara dari dinding ruangan. Kami menahan haus di tempat itu. Tak ada air yang bisa kami teguk, hanya darah dan keringat. Tapi dia menumpahkan kehinaan di atas kepala kami. Raka menunduk. Hatinya berdegup cepat. Ustadz, saya tidak tahu. Kami benar-benar tidak tahu kalau itu bisa menyinggung mereka. Ketidaktahuan bukan alasan di tempat seperti itu, jawab Ustadz Rahman dengan nada tegas. Tempat yang pernah menjadi saksi penderitaan harus dihormati sebagaimana kita menghormati kubur. Suara dari tubuh Yoga berubah parau, tapi lebih tenang. Kami berteriak dalam gelap, menunggu kemerdekaan yang tak sempat kami lihat. Sekarang tubuh-tubuh kami diam, tapi tempat itu tetap menyimpan jeritan kami. Ustadz Rahman menunduk. Tangannya kembali diangkat. Ia membaca doa panjang. Suaranya dalam dan bergetar. Angin berhembus dari arah jendela yang terbuka sedikit. Lampu gantung bergoyang ringan. Raka mulai menangis dalam kesadarannya yang setengah pulih. Kami tidak tahu, Ustadz. Kami benar-benar tidak tahu. Kami hanya merasa sesak waktu itu. Mungkin Yoga melakukannya juga tanpa berpikir. Suara berat di dalam dirinya melemah, tapi belum pergi. Jika manusia tahu arti penderitaan, dia tak akan mengotori tempat yang menjadi saksi nyawa yang direnggut. Ustadz mendekat, suaranya tegas namun lembut. Kau sudah menyampaikan kemarahanmu. Sekarang, biarkan dia menebus kesalahannya. Tubuh Yoga menggigil. Lalu suara berat itu berbicara lagi. Kali ini seperti sedang menahan perasaan yang dalam. Negara besar lahir dari jiwa muda yang kuat, tapi penjajahan dari dalam diri adalah yang paling sukar diusir. Ustadz menatap Raka dan kedua orang tua Yoga. Itu pesannya, dengar baik-baik. Lalu ia menutup ruqyah dengan doa terakhir. Saat bacaan berakhir, tubuh Yoga jatuh lemas ke pangkuan ibunya. Suara berat itu menghilang, berganti isak lirih anak muda yang baru saja tersadar dari mimpi buruk. Aku minta ampun, Ustadz. Suara Yoga serak. Aku tidak tahu kalau perbuatanku bisa melukai arwah mereka. Ustadz menepuk bahunya dengan lembut. Kesalahan bukan untuk diingkari, tapi ditebus. Kau harus kembali ke sana, minta maaf dengan hati yang bersih. Raka terkejut. Kembali ke gua itu? Ya, jawab Ustadz mantap. Tapi kali ini bukan untuk menantang, untuk menghormati. Menjelang malam, mereka kembali ke Goa Wlingi dengan ditemani Ustadz Rahman dan orang tua Yoga. Mereka berdiri di depan mulut Goa Wlingi. Udara di sekitar hutan terasa lebih berat dari biasanya. Raka membawa senter, Yoga membawa air doa dalam botol kecil, dan Ustadz Rahman berjalan paling depan sambil menuntun bacaan zikir perlahan. Cahaya senter menyorot dinding goa yang lembab. Suara tetesan air terdengar dari dalam menggema panjang. Raka menarik nafas panjang. Tempat ini terasa berbeda sekarang. Ustadz hanya menjawab dengan tatapan serius. Karena kali ini kau datang dengan hati yang tunduk, bukan dengan rasa penasaran. Yoga menatap lantai goa yang gelap. Bayangan kenangan menari di benaknya saat dia tertawa sambil menyalakan lampu ponsel, saat kakinya melangkah ke dalam tanpa izin. Dan ketika ia menolak rasa ngeri yang muncul di dadanya, semua terasa seperti dosa yang diam
menunggu di sudut gelap. Ustadz berhenti di tengah lorong. "Di sini," katanya pelan. "Tempat mereka merasa terhina." Yoga berlutut, tangannya gemetar saat membuka botol air doa. "Aku minta maaf, aku tidak tahu apa yang kulakukan waktu itu." Air ia percikan ke lantai batu, lalu menunduk. Raka ikut menunduk di belakangnya. "Waktu itu kami tidak punya niat buruk," kata Raka lirih. "Kami hanya ingin tahu sejarah, tapi ternyata kami melukai yang tidak terlihat." Ustadz Rahman menatap keduanya. "Terkadang manusia baru belajar menghormati setelah ia menyinggung yang lebih dulu diam." Udara di sekitar goa tiba-tiba berubah hangat. Senter Raka berkedip satu kali, lalu padam seluruhnya. Mereka tidak panik. Dalam gelap itu, terasa hembusan lembut seperti nafas panjang yang akhirnya tenang. Ustadz menunduk. "Mereka sudah menerima permintaan maaf kalian." Suara itu tenang, tanpa getar. Yoga menangis pelan. "Terima kasih Ustadz, aku janji tidak akan mengulangi kebodohanku." "Jangan ucapkan terima kasih padaku," jawab Ustadz tenang. "Ucapkan pada mereka yang akhirnya memaafkan." Raka merasakan sesuatu yang menyentuh bahunya. Ringan seperti angin yang lewat. Tidak ada rasa takut, hanya perasaan damai yang belum pernah ia rasakan di tempat itu. Ketika mereka keluar dari goa, langit di atas melingi cerah. Bulan separuh menggantung di langit. Cahayanya lembut memantul di dedaunan basah. Raka menatap sahabatnya yang kini berjalan pelan di samping Ustadz. Wajah Yoga tampak lelah tapi tenang. "Rasanya seperti beban besar lepas," ujar Yoga dengan suara rendah. Raka mengangguk. "Mungkin itu karena mereka akhirnya tahu kita tidak bermaksud jahat." Ustadz menatap keduanya. "Mereka tahu. Yang penting sekarang, kalian tahu apa artinya menghormati masa lalu." Mereka berjalan menuruni jalan berbatu menuju mobil. Suara jangkrik mengisi malam yang tenang. Di belakang mereka goa Wlingi berdiri sunyi, namun bukan lagi tempat yang menakutkan. Udara yang dulu berat kini terasa ringan, seolah dinding batu itu juga telah memaafkan. Dan di antara hembusan angin lembut yang lewat di pintu goa, samar terdengar suara berat tapi damai. "Pergilah dan jaga kemerdekaan dalam hatimu." Sejak saat itu, Raka dan Yoga kini semakin berusaha merubah kehidupan mereka. Mereka memutuskan untuk menghentikan petualangan mencari misteri di balik sejarah masa lalu. Dan dari sosok Pak Suroso, Raka dan Yoga mulai belajar menghargai siapapun yang ada di dekat mereka. Raka dan Yoga juga berjanji akan menjaga Indonesia tidak hanya di dalam hatinya, tapi juga dengan perbuatan dan semangat dalam mengerjakan tugas-tugas sekolahnya. Para pahlawan pada masa itu memang sudah meninggal, tapi semangat perjuangan mereka akan selalu ada di hati para generasi muda saat ini. Semoga menginspirasi. Fakta Sejarah pamit, terima kasih untuk penulisnya Kak Aulia Sari. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak hingga selesai. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.